waktu saya SMA kelas 2, terus terang keadaan ekonomi keluarga saya juga nggak terlalu bagus. Dari situ cerita mimpi jadi nyata itu membuat orang itu semakin banyak yang bergabung di bisnisnya kita dan berlanjut. Sebelumnya kita itu dari kurang lebih 1.000 agent, kita itu sekarang di 3.200 agent. Shalom semuanya, welcome back di Marketplace Wisdom by GMS Bizkon. Hari ini bersama saya Ivana dan Govandi. Hai. Di channel ini kita itu akan mengundang berbagai narasumber yang punya banyak sekali pengalaman di marketplace yang tentunya akan jadi berkat buat kita semua. Oke, so stay tune, subscribe ya kalau kalian nggak mau ketinggalan setiap berkat-berkat yang sudah disiapkan di channel ini. Hari ini kita mau belajar apa, Govandi? Nah, hari ini sebenarnya temanya adalah tentang exponential growth. Exponential growth itu adalah pertumbuhan secara eksponensial. Kalau misalnya pertumbuhan secara reguler biasa-biasa, itu ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi kalau exponential growth itu biasanya per kuadrat ya. 1, 2, 4, 16, terus habis itu dikuadratkan terus. Percepatan ya, Prof? Percepatan. Nah, ini multiplikasi. Nah, ini juga bisa terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan sendiri juga menjanjikan kepada kita gitu, bahwa kita ini harusnya jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Seperti bahkan seperti benih yang bisa bertumbuh, bisa multiplikasi 30, 60 hingga 100 kali lipat. Dan pada saat ini sebelum kita mencapai di taraf seperti itu, ada beberapa prinsip dalam Alkitab yang saya mau sharingkan. Itu kita lihat di Yosua 2 ayat 24 dan nanti langsung, karena ini ada ayat yang terakhir di pasal 2, langsung kita nanti sambung ke Yosua 3 ayat 1. Saya bacakan ya. Kata mereka kepada Yosua, kata mereka ini dua pengintai kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dan pasal 3 ayat 1 dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan di sini kita bisa lihat Yosua ini juga belajar dari beberapa hal yang dilakukan oleh Musa. Itu Musa pada waktu itu mengirimkan 12 pengintai, dan kita tahu 10-nya itu toksik, 2-nya yang benar-benar punya iman di hadapan Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb gitu ya. Dan Yosua sebagai pelaku dari pengintai itu tidak mengulangi hal yang sama yang dilakukan oleh Musa. Mungkin yang Musa lakukan nggak salah. Musa lakukan kan wakil dari tiap-tiap suku Israel kan. Tapi Yosua tahu siapa yang harus dipilih, yang punya cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu dikirim gitu ya. Dan itu pun sebenarnya Yosua melakukannya berdasarkan janji dari Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan tidak meminta Yosua melangkah, Yosua juga tidak akan melangkah. Tapi karena tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, maka Yosua mengirimkan 2 pengintai, dan 2 pengintai itu kembali dengan memberikan satu kabar baik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini harus dengar kalau misalnya masukan dari orang gitu, tidak hanya sekedar fakta gitu, tapi juga kita bisa melihat iman orang itu gitu. Jadi iman dari 2 pengintai ini mengatakan Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita gitu. Jadi ini akan memberikan satu peneguhan kepada Yosua, dan Yosua meresponinya tidak dengan santai-santai gitu ya. Tetapi di pasal 3 ayat 1 dikatakan Yosua malah bangun pagi-pagi gitu. Itu sebagai respon kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau kasih sesuatu ke kita, Tuhan kasih wahyu, visi, penglihatan, impresi dan lain-lain, itu harusnya kita terima dengan iman. Reaksi kita juga kita reaksi dengan reaksi yang responsif, yang positif gitu. Dan di sini Yosua bangun pagi-pagi, lalu dia dan seluruh orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Memang pada waktu itu tidak terlalu jauh untuk jarak sekarang nih, kita yang punya kendaraan bermotor ataupun sekarang generasi EV dan sebagainya. Tapi buat zaman dulu dari Sitim ke Yordan itu 10 kilo. Itu 10 kilo dengan mungkin berbukit-bukit, dengan semak belukar dan sebagainya. Dan menempuh jarak pagi-pagi itu berarti dengan hati yang benar dan dengan tindakan yang benar, dengan pemikiran yang benar, siap untuk menyambut janji yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kita juga siap bertindak untuk menerima apa yang sudah Tuhan wahyukan pada kita. Seperti apa nantinya, memang setelah sungai Yordan pasti ada peperangan di sana sini, tetapi dengan hal itu saya pikir bahwa untuk mencapai atau untuk menerima exponential growth yang kita akan jalani, kita harus punya sikap hati yang benar. Itu terlebih dahulu. Begitu, semoga semuanya diberkati ya. Ya, amin. Dan ini untuk membahas tentang exponential growth, ini kita sudah mengundang narasumber yang sudah mengalami ya, Go ya. Yes. Jadi narasumbernya sudah terpercaya. Hari ini kita mau
denger Nah ini sharingnya. istimewa juga ya karena beliau berdua ini biasanya tidak terlalu Suka tampil. suka tampil gitu ya. Tapi Iya, ini kalau saya kesempatan ngundang nggak spesial. pernah mau muncul. Jadi ini memang spesial buat Marketplace Wisdom ya. Yap. Ini kami perkenalkan Ko Bambang dan Jess Yangni. Halo. Welcome ya Ko di Marketplace Ya. Wisdom. Thank you for coming. Thank you kesempatannya juga. Thank you. Dan yang kita tahu kan Bro Bambang sama Siang ini adalah punya satu agensi properti yang besar gitu ya. Gitu. Dan ketika begitu awalnya launching Surabaya langsung warna kuning semua. Wes. Gitu. Nah, Bro Bambang, mungkin langsung aja ya nanya ya. Kira-kira gimana ceritanya? Mungkin secara singkat aja dari awal, apakah udah punya passion untuk ini atau mungkin gimana caranya Tuhan arahkan sehingga bisa jadi seperti sekarang ini? Oke, thank you Ko Fandi, thank you Ivana ya. Mungkin saya mau cerita mengenai background saya dulu. Ya. Waktu saya SMA kelas 2 itu terus terang keadaan ekonomi keluarga saya juga nggak terlalu bagus ya. Tapi tiba-tiba ada seorang tante-tante ya untuk ke rumah saya. Dia itu minta untuk saya itu ngajar ngelesi, memberi les untuk Les cucunya, privat gitu ya? les privat gitu ya. Terus karena saya merasa itu suatu kesempatan, saya merasa bahwa ini dikirim Tuhan ini berarti kan. Saat nggak punya duit, kok ada tante-tante ketok-ketok rumah gitu ya. Terus Jadi nawarin datang sengaja ya, cari datang sengaja cari gitu. Saya juga nggak tahu infonya dari mana gitu. Oke, waktu itu sudah saya, oke tante, saya mau jadi guru les gitu ya. Dengan basicnya saya punya pengetahuan, akhirnya saya jadi guru les dan saya terus menjalankan fungsi saya sebagai guru. Maksudnya apa? Waktu itu si anak ini juga kebetulan nggak terlalu pinter ya. Tapi saya tuh selalu punya passion, kamu tuh harus bisa gitu ya. Sehingga kalau anak ini nggak bisa, mau nggak mau saya itu harus goalnya, kamu tuh harus pinter yang pasti gitu ya. Sehingga saya memberikan ekstra waktu gitu. Ternyata hal itu dinilai sama orang tuanya itu, loh kok guru les ini nggak hitungan waktu ya. Akhirnya dari situ saya dikenal-kenalkan teman-temannya dan juga nilainya juga bagus, membaik. Akhirnya singkat cerita, dari saya 1 orang, 2 orang, saya akhirnya dipercaya, dikirimin Tuhan, dititipin kurang lebih 100 murid les gitu ya. Jadi ya itu kurang lebih 7 tahunan ya. Saya fokus memberikan pengajaran gitu ya. Terus setelah kurang lebih 7 tahun, 8 tahun itu, pada suatu ketika itu saya waktu ngelesin itu kan kadang-kadang saya naik motor, juga kadang kan kalau nggak ada motor berarti saya kan mesti jalan kaki gitu ya. Karena naik bemonya itu kan nggak ada lemnya gitu loh ke sana kan ya. Nah, waktu itu saya tadi teringat gini, waktu saya jalan kaki itu saya itu seneng liatin rumah-rumah memang. Jadi saya lihat, wih ini rumahnya bagus, kapan ya punya rumah bagus kayak gini gitu ya. Terus suatu kali itu saya baca buku tentang properti gitu ya. Saya baca buku tentang properti dan saya merasa, waduh, gimana ya caranya dapat rumah bagus ya. Tapi di buku itu belajar sudah dimulai dulu jadi agent properti aja dulu gitu ya. Akhirnya saya apply di salah satu kantor, terus ya saya langsung diterima gitu ya. Saya langsung diterima dan saya merasa, loh kok Tuhan itu seperti ngasih jalan gitu ya. Saya nggak sampai 1 bulan, kurang lebih 3 minggu sudah berhasil jualan ruko. Wow. Gitu ya. Jadi saya merasa, loh kok lumayan ya, gitu ya. Ada salah satu filosofi yang saya selalu ingat, One Piece, property can change our life gitu, my life gitu ya. Ternyata dari saya menekuni bisnis ini yang semula saya aja motor itu gantian, tapi dalam waktu 1 tahun saya bisa beli mobil gitu lewat bisnis ini. Jadi seperti Tuhan itu memang memberikan ya ini jalanmu gitu ya. Akhirnya saya tekunin terus dan Tuhan juga kasih kesempatan, saya juga sempat jadi nomor 1 nasional dari salah satu kantor agent. Setelah itu apalagi ya tantangannya. Akhirnya saya
dan Xiangni waktu itu masih pacaran ya. Kita memutuskan untuk kita mau bangun bisnis properti sendiri gitu ya. Jadi waktu pacaran sama-sama jadi bareng. property agent? Waktu ini Xiangni enggak, tapi mendukung. Kita gitu. Terus akhirnya ya berlanjut sampai sekarang ya, bisnis ini kita kembangkan gitu. Setelah menikah baru Xiangni bangun bisnis? Enggak sebelum menikah. Oke. Ya. Oke, nah kita itu ya sempat dengar kan, kita sebelumnya pasti udah ngobrol-ngobrol dulu itu bahwa ada ternyata Bro Bambang sama Xiangni ini kan kita juga ber-CG gitu ya, juga bersama di gereja Marsyaron, dan pada waktu itu pemimpin rohani sempat berdoa gitu ya dan memberikan satu insight gitu ya. Satu insight mungkin bisa diceritakan ya, akhirnya justru malah itu menjadi titik balik untuk bukan titik balik ya, titik awal untuk menjadi satu yang namanya sekarang exponential growth itu yang dicapai oleh mereka. Gitu. Oh iya, silakan. Coba saya bantu jawab ya. Jadi gini kok, waktu tahun 2018-2019 itu memang sempat kita menerima sebuah janji dari gembala kita, ya Ko Philip. Itu ada WA bahwa Ko Philip itu dalam doanya itu ada suatu janji atau mimpi buat Bambang itu mengenai tadi nyambung banget sama Ko Fandi tentang 2 pengintai. Nah, jadi ada lukisannya itu 2 pengintai. Maksudnya ayo perbesar kapasitas untuk menerima janji Tuhan, kayak masuk tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, tapi juga Tuhan tuh sudah menyiapkan berkat sebenarnya buat kita di depan, begitu ya. Jadi Tuhan tuh sudah menyiapkan berkat, tapi ini untuk kita semua, bukan cuma Bambang, Xiangni dan kita ya, maksudnya untuk semua juga yang mendengarkan Marketplace Wisdom ini, bahwa Tuhan tuh sebenarnya sudah mempersiapkan berkat buat kita, sehingga tugas kita tuh memperbesar kapasitas dan berjalan menuju berkat itu. Gitu. Jadi pada waktu kita menerima itu tahun 2018, tahun 2019 memang kita sudah buka kantor ya, waktu itu kantor agent itu, tapi baru 7 kota di Indonesia gitu. Lah terus ya udahlah kita amini. Terus sempat kita juga tanya sama gembala kita juga gembala kita Cilani itu. Kita tanya apa ya yang harus kita lakukan dalam bekerja sama maksudnya menggenapi janji Tuhan dalam hidupnya kita gitu. Lah terus Cilani itu ada bilang bahwa udah kadang-kadang itu bukan apa yang kita lakukan saja, bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa ya. Tadi Yosua pun kan juga ada hal-hal yang perlu dilakukan, bangun pagi-pagi melakukan bagian kita yang terbaik. Tapi juga bagaimana kita tuh mempersiapkan hatinya kita juga, kapasitas hati. Nah, selain apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, juga kapasitas hatinya kita tuh harus dipersiapkan dulu juga. Minta hikmat terus saja, bimbingan Tuhan, kita terus doa, tapi sambil berjalan sampai dengan ya udah. Terus kita juga doa bersama juga, kita sepakat dan juga ngajak timnya kita juga untuk ayo kita kadang-kadang retreat ke Bukit Doa kayak gitu ya. Jadi kita sama tim-tim intinya kita, ayo kita jalani janji Tuhan. Pada waktu itu kelihatannya ya masih berjalan seperti biasa tahun 2018, tahun 2019 gitu loh. Sampai tahun 2020. Nah, kok malah jadi pandemi, kita bingung juga ya. Nah, seluruh dunia bingung kayak gitu. Bukan kita aja. Apalagi bidang properti ya, karena bidang properti kan sangat-sangat mengandalkan harus ketemu orang. Nah itu, jadi kita mikir, waduh jual properti miliatan, puluhan M bahkan ya kan. Lah gimana orang-orang aja udah tutup toko ini ya kan. Terus keluar rumah untuk viewing juga susah. Ya udahlah kita percaya tetap walaupun menghadapi tantangan ya kita percaya janji Tuhan. Kita tetap mikir terus ya, kita meeting-meeting terus kita jalankan waktu itu melalui online gitu loh. Ternyata dari kerja kita bersama, dari hikmat Tuhan juga dalam waktu pandemi itu malah yang tadi kita mau bahas, kita menerima terobosan exponential growth itu, yaitu dari 7 cabang ke 7 kota ke 21 kota di Indonesia. Gitu. Terbentuk malah 23 exponential provinsi growth-nya ya, di Indonesia ya. Yes. Ya. Malah terjadi pada saat pandemi. Wow. Nah, kira-kira bagaimana cara Bro Bambang sama Xiangni untuk menghidupi visi ini? Apakah tetap Tuhan kasih janji seperti ini, saya pegang janji Tuhan, sembari juga misalnya menjalankannya atau merumuskan strateginya bersama dengan staff gitu ya, dengan tim dan sebagainya. Jadi bermula tadi kan Xiangni sempat cerita mengenai pandemi tadi. Semula kan kita itu ada breakdown di 7 kota, di 7 kota, terus kemudian kita berkembang jadi 21 kota. Kenapa? Titik awalnya karena kita sebelumnya itu kalau kita mau buka kantor cabang, salah satu ketakutannya kita kan gimana cara ngurusnya gitu ya. Apalagi di kita ini banyak partner-partnernya kita, timnya kita ini yang
benar-benar perlu coaching, training, perlu untuk pengetahuan. Kan harusnya biasanya kita yang datang ke kota tersebut. Ya, di masa pandemi malah kok orang jadi terbiasa menggunakan namanya Zoom online. Nah, itu titik awalnya di sana gitu. Terus wah ternyata bisa gitu ya. Terus juga kan rame itu zamannya media sosial, Instagram, semua mulai pakai Instagram, pakai YouTube gitu ya. Ternyata ada dari kota-kota lain itu yang kontak kita untuk tertarik untuk bergabung menjadi timnya kita gitu ya. Jadi dari situ kita merasa wah ini mungkin Tuhan sudah buka jalan gitu, sehingga kita juga perlu melangkah, walaupun waktu itu terus terang juga agak takut ya, bisa enggak ya, akhirnya oke, kita juga didukung juga dengan para tim leadernya kita, tim leader juga oke, ayo kita barengan, gerak bareng-bareng, akhirnya kita terima satu kota, terus merembet ke kota-kota lain, dan akhirnya dari satu kota itu kita punya satu visi, yaitu mimpi jadi nyata. Ada dari kota-kota tersebut itu mimpinya jadi nyata gitu ya. Yang semula mungkin dia backgroundnya ya mungkin seperti saya tadi, naik motor terus bisa jadi naik mobil gitu ya dalam waktu yang lumayan singkat. Dari situ cerita mimpi jadi nyata itu membuat orang itu semakin banyak yang bergabung di bisnisnya kita dan berlanjut. Sebelumnya kita itu dari kurang lebih 1.000 agent. Kita itu sekarang di 3.200 agent di seluruh Indonesia gitu. Ya. Nah, dari sini Ivana sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada orang yang meresponi janji Tuhan itu macam-macam gitu ya. Ada yang Tuhan janjikan sesuatu, lalu malah begitu tahu-tahu pandemi, apalagi properti salah satu yang terdampak gitu, terus malah komplain sama Tuhan. Tuhan gimana? Mana janjimu? Kenapa Tuhan berjanji pada kok ternyata? Nah, tapi ada beberapa orang yang justru malah menyikapinya dengan hal yang berbeda gitu ya. Justru malah begitu Tuhan janjikan sesuatu seperti program Bangsa Emas yang ini malah melihat itu tetap pegang janji Tuhan, langsung shifting ke ini digital gitu ya, dengan berbagai macam fasilitasnya, dan justru malah mendapatkan exponential growth gitu ya. Ini mungkin tadi yang tempat C. Syami cerita tentang kapasitas hati ya. Jadi ketika terima janji itu memang benar kapasitas hati yang Tuhan benar-benar siapkan. Jadi ketika pandemi itu datang, hatinya siap, malah boom terjadi di sana. Emang Tuhan tuh selalu utek-uteknya masalah hati terus. Berkat gampang buat Tuhan. Nah ini mungkin tanya juga nih tips yang itu ya, kadang-kadang mungkin bagi beberapa yang menonton nih tanya, gimana caranya misalnya dengan pandemi seperti ini orang nggak bisa ketemu gitu ya, tapi kok malah justru bisa jualan banyak dan malah bisa buka banyak branch gitu ya di 21 kota gitu. Nah bahkan yang saya dengar juga misalnya agent di kota A gitu ya malah bisa jualan properti di kota B yang beda pulau dan sebagainya gitu. Mungkin ada ini siapa tahu bisa diadaptasi di bisnisnya mereka yang menonton nanti. Ya, salah satu yang kita terus bangun itu kita punya visi itu mimpi jadi nyata. Dimulai dari sana. Jadi kita itu punya harapan, saya punya harapan setiap orang yang memang setiap orang itu bisa sukses lewat bisnis properti dan dia akan bisa mengalami percepatan sehingga mimpi-mimpinya jadi nyata. Dari dengan adanya banyak orang yang mimpi jadi nyata, itu kita mengalami yang namanya pertambahan jumlah tim. Ya, karena merasa bahwa ternyata bisnis properti ini bisa loh dari semua kalangan malah gitu ya, dari yang mereka itu middle, juga middle low juga yang benar-benar dia punya hutang, akhirnya dia bisa melunasi hutang-hutangnya gitu ya. Dari situ banyak orang yang gabung sehingga jaringan kita semakin bisa semakin luas gitu ya. Terus dari jaringan itu otomatis itu menjadi suatu kekuatan buat orang-orang yang mau cari rumah ataupun mau menjual rumahnya gitu. Sehingga misal contoh ada orang klien yang cari properti di Bali gitu ya, orangnya di Medan gitu, akan lebih mudah karena kita menggunakan konsep satu jaringan yang tidak terpisah-pisah gitu ya, sehingga informasinya bisa semakin cepat
dan closing akan lebih cepat gitu. Closingnya lebih mudah. Karena memang terkoneksi, karena Karena satu jaringan, terkoneksi. jadi meskipun dari 21 kota, meskipun 3.200 agent, Ya. jadi semuanya informasinya terkoneksi ya. 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 Saya tambahin ya Ko Fani. Jadi tadi kan sudah dijelasin sama Bambang kalau jaringan. Salah satunya itu jaringan itu terkoneksi lewat apa? Digital. Jadi kalau teman-teman di sini di Marketplace Wisdom kalau mau gimana sih bisa satu jaringan? Sebenarnya ya harus punya support system teknologi yang mumpuni. Itu yang terus kita bangun. Ya. Ya, jadi tadi pertanyaannya kan gimana kok? Pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana justru ketika properti ini orang nggak bisa ketemu terkoneksi gitu ya, tapi bisa. justru Digital ini menjadi Ya, salah jadi satu. digital tadi. Betul, Jadi jadi bisa orang tuh di mana saja, kapan saja, lewat satu genggaman tuh bisa melihat properti di mana saja gitu loh. Juga membantu juga agent kita tadi yang dibilang Bambang bahwa agent kita tuh kalau misalkan kepingin buka cabang kan harus kita kalau buka cabang harus pakai modal, terus harus pakai tenaga di sana operasional. Kalau ini enggak, kita di Surabaya bisa punya cabang di 21 kota tanpa modal. Caranya bagaimana ya tadi aplikasi salah satunya. Jadi mau nggak mau itu kita itu harus belajar yang namanya teknologi salah satunya. Ya. Dilarang gaptek. Kalau dulu orang jualan rumah kan kalau konvensional itu ya, apa sih istilahnya banner ya? Iya, pasang Ya. papan tanda gitu. Mau nggak mau sekarang kita harus memperkuat digitalnya kita. Ya, online offline lah harus jalan semua ya. Nah, pertanyaan saya sekarang karena kita hadirkan suami istri gitu ya. Nah, bagaimana cara Bro Bambang sama Siang ini saling tag team, bagi tugas gitu ya, atau gimana gitu. Kadang-kadang kan orang, yaudah suami kerja sendiri, istri kerja yang lain. Tapi ini kan Anda berdua nih di satu bidang yang sama gitu ya. Nah, Tapi menarik sekali karena nggak semua orang itu bahkan ada teman-teman saya itu yang memang kamu kok nggak bantuin suami sih? Iya, betul. Nah itu banyak banget loh yang mereka tuh takut gitu loh. Ya takutnya banyak hal juga, takut cekcok, takut dibawa ke rumah dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata saya melihat dari Ko Bambang Siang ini malah jadi berkat gitu. Yes. Kerjasama suami istri di dalam satu bisnis yang sama benar-benar jadi berkat. Nah ini mungkin boleh di-sharingkan. Jadi buat supaya yang nonton nih barangkali ada punya ketakutan hal tersebut. Nah ini boleh jadi inspirasi buat mereka. Ya, kalau dari saya ya prinsipnya kalau suami istri itu satu kesatuan, terus rukun, bisa saling percaya satu sama lain, pasti berkat Tuhan itu juga pasti datang gitu ya. Tapi yang namanya tadi ketakutannya orang-orang takut cekcok gitu ya. Kalau di saya dan Siang ini pembagian tugasnya memang beda gitu. Saya lebih ke arah keluar dan mikir masalah IT gitu ya, pengembangan, branding itu di divisinya saya gitu. Kalau di Siang ini mungkin Siang ini Ya kalau saya internal. di internal. Ya gitu. Jadi kayak finance, accounting, tax, terus HRD dan kawan-kawannya lah ya, coaching, training dan lain-lain gitu. Cuman kita ya by tim lah semuanya pasti. Kalau tadi dibahas sama Ivana kayak gimana sih ketakutannya teman-teman kalau misalkan cekcok dan lain-lain itu ya pasti ada ya perbedaan pendapat gitu loh. Cuman itu karena saya juga biasa mandiri ya. Nah, saya biasa mandiri dari dulu sebelum menikah tuh bisa mandiri, kasarnya cari duit sendiri kan juga nggak gampang ya. Maksudnya teman ya karena kita tuh digembalakan juga di GMS selalu diajarin apa kita harus submit sama suami. Jadi kalau misalkan saya tuh dulu selalu berpikir, kalau kamu mikir A, aku B, gitu. Berarti harus A dong. Kalau gitu nggak usah mikir B sama aja. Kalau nggak sama kan berarti tetap harus A gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata kita bisa saling melengkapi. Gitu. Jadi misalkan A sama B bisa misalkan A+. Gitu. Yaitu terus ada benefitnya juga karena kita sambil dimanapun misalnya satu gosok gigi, satu apa aja sudah bisa ngomong ini tadi gini lah. Kalau kita nggak serumah kan juga memang harus ketemu dulu, kadang lupa harus telepon dulu. Gitu. ya. Jadi ternyata memang bisa jadi berkat banget ya ini ya. Betul, Ini betul. maksudnya jadi lebih indah gitu loh ya, Ya, betul. bisnisnya gitu ya. Nggak usah Jadi- takut yang di rumah. Saya simpulkan ya. Jadi untuk dari persamaan kita dengan Bro Bambang dan Siang ini, yang pertama pastinya kita harus punya visi gitu ya untuk tidak hanya untuk bisnis kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, itu harus punya visi dan harusnya visi ini pasti punya dampak yang positif untuk sekeliling. Gitu ya. Yang kedua, berjalan dengan iman walaupun belum terlihat hasilnya gitu ya. Tapi pokoknya intinya berjalan dengan iman dan yang ketiga berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, di sini pentingnya juga doa gitu ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan pasti akan kelihatan clue-cluenya, pasti akan kelihatan bagaimana tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan nyata atas kita. Ada ketokan-ketokan
mujizat ya. Yes. Kalau Iya. Iya itu. Ya. Thank you Bro Bambang siang nih. Dan sekarang kita minta Bro Bambang gitu ya untuk bisa mendoakan Anda yang menonton di sini supaya bisa juga punya exponential growth. Oke, thank you. Ya. Ayo mari kita berdoa untuk teman-teman marketplace. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau berikan kami hikmat-Mu Tuhan, Kau berikan kami juga biarlah hari ini acara ini bisa menjadi inspirasi buat kami semua Tuhan, di mana saja kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, penyataan-Mu juga nyata dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami Tuhan. Amin. Apapun yang ada talenta di tangan kami Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa setia mengerjakan talenta ini dengan baik Tuhan, sehingga percepatan multiplikasi yang dari Engkau itu juga akan pasti nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hidup kami, keluarga kami, bisnis kami, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu juga nyata buat kami, juga buat keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Wow, sangat menginspirasi sekali ya kisah seorang sepasang suami istri, anak Tuhan ya, yang menerima visi dari Tuhan melalui gembalanya, kemudian dengan kapasitas hati, kemudian juga dilakukan dengan setia ya, setiap pekerjaannya, dan benar-benar bahkan di masa pandemi pun itu tidak bisa membendung janji Tuhan kalau Tuhan sudah mau nyatakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oke, so buat yang nggak mau ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya, stay tune di channel ini. See you! See you, bye-bye, God bless.